Selamat malam, saya Cak Lontong, salam lemper. Saya bahagia punya Anda karena saya hanya mengatakan salam lemper, Anda sudah bisa tertawa. Itu artinya Anda adalah makhluk-makhluk yang berbahagia. Susah untuk menjadi orang bahagia. Tapi saya kesini bukan untuk membuat Anda tertawa, tapi saya kesini untuk mengajak Anda mikir. Jangan tertawa, siap-siap mikir. Kita tidak untuk saling menyalahkan, tidak untuk saling menjelek-jelekan, apalagi mencaci maki. Betul? Berarti Anda mikir. Saya akan membahas sesuatu yang mungkin selama ini sering Anda dengar, tapi Anda mungkin kurang paham. Anda sering mendengar kata sabar. Berarti Anda tidak tuli. Jadi Anda harus maklum, karena filosofinya kenapa orang sabar itu banyak musuh. Karena kata sabar sendiri, lawan katanya itu lebih dari satu. That's why. Artinya sabar itu. Jadi, Anda di sini, saya ingin menguji sampai seberapa sabarkah Anda. Kalau nanti saya panjang lebar dan ternyata tidak lucu, Anda harus sabar menunggu. Nah, atau seperti ini, lucu nggak lucu Anda tertawa. Itu jalan yang terbaik. Tapi filosofinya orang sabar itu identik biasanya kalau orang pengen sabar itu mengelus dada. Kalau Anda emosi, supaya Anda bisa lebih bersabar, mengelus dada. Itu filosofinya adalah ketika orang emosi, detak jantungnya bertambah. Makanya ada gerakan mengelus dada, berusaha untuk menurunkan detak jantung. Tetangga saya kemarin cewek berantem emosi. Saya lihat, dia emosi kok nggak ngelus-ngelus dada, saya elus. Ya itu, dan itulah sabar yang berbuah tampar. Tapi masih penting, ya saya sabar aja ditampar. Yang penting udah ngelus dada kan. Karena prinsip saya, lebih baik ditampar daripada suruh bayar. Itulah untungnya jadi orang yang sabar. Biarpun ditampar. Saya sejak kecil itu sabar. Sejak kecil saya sabar. Tolong sabar ya. Saya SD dulu. SD masuk jam 7 pagi, zaman saya sekolah SD dulu. Itu kira-kira tahun 50-an ya. Anda harus sabar menghadapi orang tua ya. Masuk jam 7, saya sabar. Saya nggak buru-buru, nggak seperti teman saya setengah 7 udah datang. Itu nggak sabar. Ya kan? Saya sabar. Paling saya setengah 8 baru datang. Sabar. Saya melatih kesabaran sejak SD. Nah, masalahnya guru saya yang nggak sabar. Saya sering dimarahi. Ini guru kok nggak sabar ya? Padahal guru harus memberi contoh yang sabar. Kita sudah sabar, kenapa dia marah-marah? Saya sabar, contohnya setiap ulangan mengerjakan soal. Teman saya yang pinter-pinter itu buru-buru. Dikumpulkan, waktu belum habis, saya sabar. Sampai waktu habis, sampai dipaksa diminta sama guru, saya sabar. Kadang-kadang teman saya itu ngaku pinter, tapi kalau saya mau nyontek, nggak boleh. Nah itu berarti kan nggak pinter. Kalau pinter kan pasti boleh dicontek. Dia takut kalau ketahuan nggak pinter. Makanya nggak boleh dicontek. Untungnya saya sabar. Saking sabarnya saya pernah ditanya, waktu kelas 1 SD, 5 kali 5, saya jawab 20. Dimarahi. Sabar dong, lama-lama kan juga 25. Baru juga 20. Kalau saya buru-buru saya bisa jawab 30, ya kan? Itu kalau buru-buru kelewatan. Kalau kita mau sabar, 20 itu lama-lama jadi 25. Kalau sudah 30, lama-lama semakin jauh dari 25. Makanya yang sabar.
Nah, saya tuh sabar sekali. Saya kelas 2, naik kelas 3, teman saya naik, saya enggak. Tapi saya sabar. Akhirnya saya berteman dengan adik-adik kelas yang kelas 1, di kelas 2. Tahun kenaikan mereka naik lagi, saya enggak lagi, saya sabar. Sekali lagi, guru saya yang enggak sabar. Saya dikeluarkan. Menyesal sekarang dia. Enggak punya murid seperti saya. Saya menularkan, sabar ini saya tularkan. Karena ini positif, sabar itu sifat yang positif. Teman-teman saya ajari, kamu harus sabar. Terakhir teman saya, ini berita duka, tolong jangan tertawa karena ini berita duka. Istri teman saya itu meninggal seminggu yang lalu. Karena saya teman dekat, saya datangi, saya hibur lah. Ya yang sabar, ini juga cobaan. Istrimu meninggal kenapa? Ya, gagal ginjal. Terus saya bilang sabar, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Saya takutnya kalau dia nggak sabar malah dia buru-buru pengen nyusul istrinya kan repot. Makanya sabar, semua cobaan harus dihadapi dengan sabar.